Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para santri semuanya, gimana kabarnya saat ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga baik. Oke, sore hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam lagi dan masih di tema tentang Bani Umayyah. Kemarin kita sudah kenalan dari mulai kenapa dinamakan dengan Umayyah, bagaimana awal mula terjadinya Bani Umayyah atau terbentuknya pemerintahan Islam Bani Umayyah, siapa pemimpin utamanya, pemimpin pertamanya, dan lain sebagainya. Kemarin kita udah ngebahas itu, dan sekarang kita akan lanjutkan ke sistem pemerintahan dari Bani Umayyah. Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah pertama dinasti Bani Umayyah setelah Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan kekhalifahannya kepada Muawiyah. Sebelumnya, Muawiyah itu menjabat sebagai gubernur Syria. Nah, selama berkuasa di Syria, Muawiyah mengandalkan orang-orang Syria dalam memperluas batas wilayah Islam. Ia mampu membentuk pasukan Syria menjadi satu kekuatan militer Islam yang terorganisir dan berdisiplin tinggi. Ia membangun sebuah negara yang stabil dan terorganisir. Dalam pengelolaan pemerintahan, Muawiyah mendirikan beberapa departemen. Yang pertama, Diwanul Khotam, yang fungsinya adalah mencatat semua peraturan yang dikeluarkan oleh khalifah. Yang kedua, ada Diwanul Barid, yang fungsinya adalah memberitahu pemerintah pusat tentang perkembangan yang terjadi di semua provinsi. Pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan inilah suksesi kekuasaan bersifat monarki hereditaris mulai diperkenalkan, di mana ketika dia mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Emang apa sih monarki hereditaris? Jadi, monarki hereditaris ini adalah kepemimpinan secara turun-temurun. Sistemnya kerajaan. Contoh, ketika pemimpin Islam itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, otomatis karena sistemnya monarki, jadi pemimpin selanjutnya yang akan menggantikan Muawiyah itu adalah anaknya. Kalaupun tidak anaknya, mungkin adalah saudara terdekatnya. Jadi begitu monarki hereditaris. Nah, pada tahun 679 Masehi, Muawiyah menunjuk putranya Yazid untuk menjadi penerusnya. Tuh kan, karena sistemnya tadi apa? Monarki hereditaris. Muawiyah bin Abu Sufyan menerapkan sistem monarki dipengaruhi oleh sistem monarki yang ada di Persia dan Bizantium. Dalam perkembangan selanjutnya, setiap khalifah menobatkan salah seorang anak atau kerabat sukunya yang dipandang sesuai untuk menjadi penerusnya. Sistem yang diterapkan Muawiyah ini mengakhiri bentuk demokrasi. Bani Umayyah adalah pemerintahan Islam pertama yang menerapkan sistem monarki atau sistem kerajaan turun-temurun. Kekhalifahan menjadi monarki yang diperoleh tidak dengan pemilihan atau suara terbanyak. Intinya, sistem pemerintahan Bani Umayyah ini adalah sistem monarki. Jadi, kepemimpinannya itu adalah secara turun-temurun dari ayah ke anak dan seterusnya. Sebelumnya, pada saat pemilihan Khulafaur Rasyidin, itu sistemnya demokrasi. Demokrasi itu misal ada pemilihan suara dari masyarakat. Nanti misal nih pemilihan khalifah pertama itu ada kandidatnya, ada orang-orang yang menjadi calon pemimpin. Misalnya yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, terus misalnya ada Umar dan lain sebagainya. Nanti setelah ada calon-calonnya, barulah masyarakat memilih siapa kira-kira suara terbanyak yang dipilih masyarakat untuk menjadi pemimpin.
Tapi ketika kekhalifahan dipegang oleh Bani Umayyah atau dinasti Umayyah, maka sistem pemerintahan demokrasi hilang dan digantikan dengan monarki. Nah, itu tadi materi sore hari ini. Gimana? Udah pada paham belum? Kalau belum, seperti biasa jangan lupa ditanyakan ke Ustaz Fauzan ya. Sekian materi sore hari ini. Yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.